Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan praktis kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Ada dua bagian Alkitab yang saya ingin ajak kita baca, khususnya di dalam Roma, yaitu di dalam Roma pasal 14 ayat 13 dan Roma pasal 15 ayat 1. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan bagian itu, saya akan membacakannya. Roma 14 ayat 13 berbunyi demikian. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma 15 ayat 1 berbunyi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara sekalian, saya mulai dengan sebuah cerita yang sangat membuat saya terharu tapi juga terhibur. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya ingat ada seorang rekan saya yang bekerja di satu tempat. Saya menilai rekan kerja saya ini adalah seorang anak muda yang potensial, tetapi dia juga punya kelemahan yang bisa membuat dia jatuh. Waktu itu saya pernah mengingatkannya agar ia hati-hati karena dia punya potensi besar, tapi dia juga punya tantangan yang besar. Tidak berapa lama saudara, saya dan teman saya ini berpisah tempat kerja, sehingga kami sempat putus komunikasi dan dalam waktu yang cukup lama karena kesibukan kami masing-masing. Lalu tidak berapa lama kemudian saya mendengar dia sedang dalam kesulitan dan terpuruk. Saya menghubunginya dan saya meneguhkan hatinya agar dia tetap kuat di dalam situasi yang seperti itu. Tetapi saudara, dia tidak sanggup memikul beban berat yang dihadapinya. Dia tertekan, dia stres. Akibatnya saudara, dia tersingkir dari tempat kerjanya untuk menjelaskan bahwa dia sebenarnya disingkirkan. Saudara, ketika dia tersingkir, dia benar-benar merasakan seluruh hidupnya hancur. Ketika ia sedang berbeban berat, dia merasakan tidak ada yang peduli padanya, menghibur, apalagi merangkul dan mengangkatnya kembali berdiri tegak. Tapi puji Tuhan, saudara, tidak berapa lama ada seorang pendeta senior yang datang merangkulnya, menolongnya, membimbingnya, mempercayainya, dan memberikan dia kesempatan serta menempatkan dia di satu pekerjaan. Akhirnya saudara, dia eksis di tempat pekerjaannya yang baru. Dia menjadi berkat bagi banyak orang dan potensi dirinya muncul, dan Tuhan pada akhirnya dimuliakan di dalam kehidupannya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak banyak orang yang akan berbuat seperti pendeta senior tadi yang saya sebutkan, yang berani merangkul, menerima, membimbing, mempercayai, dan memberikan kesempatan untuk bangkit kembali bagi orang yang sudah terpuruk karena sesuatu hal. Saya sungguh salut, hormat, dan kagum terhadap apa yang dilakukan oleh pendeta senior itu. Hidupnya dikuasai oleh firman dan hatinya dipenuhi oleh kasih Kristus, sehingga ia tergerak untuk merangkul orang yang sedang terpuruk hidupnya untuk bangkit kembali. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang mau melakukan seperti pendeta senior tersebut? Kebanyakan yang terjadi adalah justru mencelah orang yang sedang terpuruk, memarahi karena dianggap memalukan, menghakimi, bahkan menjadikannya sebagai topik yang hangat untuk dibicarakan di mana-mana dan kepada siapa saja. Istilahnya saudara, sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Orang yang sedang terpuruk tentu di kedalaman hatinya ingin bangkit kembali. Tetapi seringkali dia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali karena yang dia terima adalah caci maki, celaan, penghakiman sudah datang terlebih dahulu sebelum dia sempat untuk bangkit dari keterpurukannya. Siapa sih saudara yang siapa sih yang mau untuk selalu berada di dalam kondisi terpuruk? Saya rasa tidak ada. Dan kita juga tidak bisa menjamin kalau kita selalu kuat jaya sampai akhir. Hanya orang-orang yang hidupnya dipenuhi firman dan hatinya dipenuhi kasih Kristuslah yang bisa melakukan seperti yang pendeta senior itu lakukan. Ia merangkul, membimbing, memberikan kesempatan kepada orang yang sudah dicap tidak ada harapan karena terpuruk hidupnya. Saudara, jika kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti pendeta senior di atas, minimal kita bisa menutup mulut kita untuk menceritakan keburukan orang lain dan kita mendoakannya. Kalau kita tidak bisa menolongnya, itu sudah jauh lebih baik saudara dari sekedar kita menceritakan kelemahan-kelemahan orang tersebut. Nah saudara, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita ketika kita sedang berhadapan dengan saudara kita yang jatuh atau yang berbuat salah di dalam hidupnya saudara. Mari kita lihat Roma pasal 14 ayat 13 tadi. Yang pertama berkata, nasihat firman Tuhan bagi kita ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang sedang di dalam kondisi butuh pertolongan kita. Roma 14 ayat 13 berkata, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara, salah satu sebab kita suka menghakimi orang lain adalah karena kita merasa diri kita ini paling benar. Di mata orang lain, merasa diri paling benar adalah selalu melihat orang lain salah, orang lain lebih buruk, dan sesungguhnya dia tidak sadar bahwa dirinya pun tidak lebih buruk daripada orang lain. Di sini Paulus menasihatkan kita untuk tidak saling menghakimi karena tidak ada gunanya dan tidak ada yang sempurna di dalam hidup kita. Paulus menasihatkan janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah saudara, ketika Paulus mengatakan ini, posisi kita dengan orang lain adalah sama, belum jatuh atau belum tersandung jatuh. Tetapi dalam hidup kita tidak ada yang pasti saudara. Kalau bukan kita yang jatuh, orang lain bisa jatuh. Kita sama-sama ada kemungkinan untuk jatuh di dalam kesalahan. Nah, di dalam situasi yang demikian, Paulus berkata, janganlah kita menjadi penyebab orang lain jatuh. Dan ketika orang lain sudah jatuh tersandung, tanggung jawab kita adalah membangunkannya kembali, bukan membuatnya tambah jatuh dan terpuruk. Orang yang sudah jatuh akan semakin terpuruk dan hancur ketika kita mencela, menghakimi, menghujat, memaki-makinya, bahkan menyingkirkannya dari komunitas kita. Harusnya saudara kita tidak ikut-ikutan menghujatnya, tetapi mendoakannya kalau kita tidak bisa menolongnya. Yang kedua, rasa Rasul Paulus, Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Orang yang sedang jatuh ada di dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Apalagi saudara kalau semua orang menutup pintu terhadapnya dan menghakiminya. Orang tersebut akan semakin hancur dan terpuruk hidupnya. Maka Paulus berkata, kita yang kuat. Kuat apa saudara? Kuat secara rohani, kuat secara relasi dan koneksi, kuat secara finansial, kuat secara posisi dan kedudukan. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang punya kemampuan untuk menolong mereka yang tidak mampu, kita mesti menolong mereka. Lalu kemudian ada kalimat kelemahan orang yang tidak kuat, yaitu kelemahan orang yang tidak kuat apa? Lemah secara rohani,
lemah dalam koneksi dan relasi, lemah secara posisi dan kedudukan, lemah secara finansial dan sebagainya. Dan orang yang tersebut dalam posisi yang lemah, kita sebagai orang sesama saudara seiman harusnya kita menolong, membangkitkan semangatnya, supaya ketika dia bangkit semangatnya, kita pun akan bersuka cita. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang sedang jatuh dan terpuruk, apakah kita menjadi orang yang menambah beban hidupnya, atau kita justru berlaku seperti pendeta senior di atas tadi? Dia merangkul, dia menguatkan, dia mempercayakan, dia membangkitkan semangat orang itu, sehingga orang itu menjadi bersemangat kembali. Mari saudara, kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu merangkul, mempercayai, membangkitkan semangat orang yang sedang terpuruk. Karena apa? Karena dia adalah saudara kita, dan kita juga tidak bisa menjamin kita akan selalu kuat dan tidak akan pernah mengalami masalah. Karena itu, taburlah yang baik, lakukan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita ngopi dulu.